Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kita kepada kita sehingga kita bisa menikmati hidup dengan kesehatan yang melimpah ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman modern ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisma Nurul Anan dengan nomor 2119288 akan menyampaikan materi mengenai hak milik. Langsung saja kita ke permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana terjadinya asal usul hak. Yang kedua yaitu pengertian hak milik. Yang ketiga yaitu apa yang menjadi sumber hak milik. Marilah kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu asal usul hak. Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam, sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu timbullah pertentangan-pertentangan kehendak di antara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing-masing individu, perlu adanya aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain. Ketergantungan pada orang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan hak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Maka dari itu timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Yang kedua yaitu pengertian hak milik. Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab, yaitu al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syarak, yang menjadikan mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya hanya halangan syarak. Contoh halangan syarak misalnya orang itu belum cakap untuk bertindak hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau kecelakaan hukum lainnya. Seperti orang jatuh dari pilot sehingga dalam hal tentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. Menurut Dr. Mardani dalam buku Fikih Ekonomi Syariah, pengertian hak secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian. Adapun secara terminologi, fikih yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak, sedangkan pengertian milik berasal dari etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu. Dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalangi syar'i. Langsung saja yang terakhir yaitu sumber-sumber hak milik. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab adanya hak milik itu adalah syarak. Namun demikian, ada kalanya syarak menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab. Adalah seperti memberikan nafkah kepada kerabat, larangan mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh syarak, dan kebolehan memanfaatkan seluruh yang baik. Sedangkan syarak yang menetapkan hak melalui suatu sebab, misalnya dalam persoalan perkawinan, akibat dari suatu perkawinan muncullah hak dan kewajiban membayar nafkah. Istri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya. Muncul pula hak waris, mewariskan antara suami dan istri serta sebagainya. Ulama fikih menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syarak atau diakui oleh syarak. Atas dasar itu, menurut ulama fikih sumber hak itu ada 5. Yang pertama yaitu syarak, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. 2, akad, seperti jual beli akad, hibah dan wakaf dalam pemindahan hak milik. Yang ketiga itu kehendak pribadi, seperti janji, nadar. Yang keempat yaitu perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang atau melunasi hutang orang lain. Yang kelima yaitu perbuatan yang menimbulkan mudaratan bagi orang lain, seperti mewajibkan atau membayar ganti rugi atau akibat kelalaian menggunakan hak milik orang lain. Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat
dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi karena itu manusia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan berbeda. Jadi karena itu manusia mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri, sehingga manusia tidak mencampuri hak orang lain. Dalil hak milik berdasarkan Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadaqu wasariqatu fa'ta'u undiyahuma jasya'um bima kasabana kadzalika minallahi wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan siksaan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini menerangkan syarat-syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaannya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka dari itu harta yang diambilnya tidak ada nilainya. Oleh sebab itu Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, barang siapa yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Kata-kata motivasi dari saya yaitu, tanamlah kebaikan untuk kita, karena pada kedepannya kita akan mengambil kebaikan tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.